Pencarian Alma Aini Hakim, bocah berusia 8 tahun yang ramai disebarkan di sosial media berakhir. Alma Aini Hakim kembali bertemu dan berkumpul dengan keluarganya Kamis malam. Ayah Alma, Roy Julian Hakim, menjemput anak tercinta di pos polisi Monas. Alma hilang Sabtu lalu saat jalan-jalan bersama keluarganya di kawasan Monas. Saat itu petugas Satpol PP sudah dikerahkan untuk membantu pencarian, namun belum membuahkan hasil. Perjuangan sang ayah mencari Alma tidak hanya dilakukan secara konvensional. Roy menyebarkan informasi kehilangan anak melalui pesan berantai dan sosial media. Ribuan kicauan di Twitter menyebut nama Alma Aini. Hingga akhirnya informasi keberadaan Alma didapatkan Rabu malam. Mazita dengan akun Twitternya @riatorano pertama kali menyampaikan ditemukannya Alma. Kasus anak hilang di Jakarta dan sekitarnya cukup tinggi. Dalam 3 tahun terakhir, angka anak hilang lebih dari 1.000 anak. Bahkan di tahun 2011, 2.000 anak lebih hilang di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk tahun 2013 sendiri, sedikitnya ada 5 kasus anak hilang, di mana 3 diantaranya hilang di keramaian. Pemirsa, tidak hanya ribuan media sosial yang bersyukur, tapi keluarga Roy Julian Hakim juga paling berasa bahagia karena Alma Aini Hakim kembali ke pelukan. Kita akan mengetahui langsung kebahagiaan keluarga Roy bersama reporter Adisti Larasati. Ya Adisti, silakan dengan laporan Anda. Ya Rima, benar sekali, memang Alma Aini Hakim yang berusia 7 tahun sempat hilang di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu lalu sudah ditemukan, dan putra atau putri bungsu dari Bapak Roy ini sudah berkumpul kembali ke sini. Dan untuk itu kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Alma dan juga ayahnya di siang hari ini. Ya, selamat siang Bapak Roy. Siang, Mbak. Ya, saya bisa bertanya-tanya dengan Alma. Alma, kemarin pas hari Sabtu itu kamu lagi ngapain sih di Monas? Di main sepeda. Lagi main sepedanya sama siapa aja pas hari Sabtu? Suci Ramadan. Suci Ramadan. Suci Ramadan itu siapa sayang? Teman. Teman. Terus kamu akhirnya terpisah sama tante? Ya. Terus kamu nggak cari tante di mana atau gimana? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Gak cari tante. Bapak sebetulnya pas waktu terpisah dari tantenya pada saat Alma sedang berkunjung atau berwisata di Monumen Nasional itu kan memang sebelumnya memang Alma ini sudah diberitahu nomor handphone atau kalau misalkan ada yang mencurigakan atau seperti apa sih sebenarnya? Nggak ada, karena pada saat itu juga memang kejadiannya kan tidak ada saya, itu mendadak aja, insidental diajak jalan sama tantenya. Jadi memang tidak dibekali oleh persiapan apa-apa. Seandainya itu terjadi tidak dibekali seperti itu. Alma selama di Monas itu sama siapa aja sih sayang? Sama ibu. Terus? Sama Pak Jajang. Pak Jajang itu siapa sayang? Yang berarti teman. Kamu di Monas selama 4 hari itu tidurnya di mana? Patung kuda dalam Monas. Itu selama 4 hari itu kamu ngapain aja? Katanya udah belajar main sepeda ya, sama siapa diajarinnya? Suci Ramadan. Terus ngapain aja di Monas? Main sepeda. Main sepeda, berarti sekarang udah bisa belajar sepeda? Udah. Terus kamu nggak pernah ditanyain sama Pak Jajang itu, pernah ditanyain apa aja sayang? Ditanyain main sepeda, disuruh main sepeda mulu. Mas, selama 4 hari ini apakah memang sudah pernah ditanya sama Alma? Alma pernah sudah ditanyakan Alma kegiatan di sana ngapain aja? Ya dia cuma cerita main sepeda aja, main sepeda, makan, tidur, mandi. Saya memang belum melihat ada indikasi yang mengarah kepada hal-hal negatif. Ada beberapa biru-biru di badannya tapi udah agak hilang. Itu dia bilang jatuh dari sepeda.
Cuma memang untuk memastikan semuanya, saya setelah ini rencananya mau melakukan general check up, Mbak. Oke. Ya, kita potong sedikit nanti. Selanjutnya, langkah selanjutnya akan melakukan general check up terhadap Alma. Oke, ya Irma, memang seperti yang diketahui setelah hilang beberapa waktu lalu pada hari Sabtu, Alma Aini Hakim memang sudah berkumpul kembali keluarganya, dan Alma menceritakan bahwa selama di Monas ia diajarkan sepeda oleh salah satu orang yang ada di sana. Ya, Rima. Ya, baik Adisti, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan kembali ke Anda, namun pemirsa tetap bersama kami karena kami akan kembali usai jeda berikut. Berita 1, sebelum kembali ke kediaman Roy, telah bergabung juga bersama kita di studio Berita 1 aktivis Yayasan Keluarga Semut, Yani Marwoto. Selamat siang Ibu Yani. Selamat siang Mbak Rima. Ya, Ibu Yani, ternyata selama 5 hari Alma itu berada di sekitar Monas. Apakah begitu banyak tunawisma yang tinggal di Monas sehingga polisi kesulitan mencari Alma? Kemungkinan itu sangat tinggi ya Mbak ya, karena memang begitu banyak orang di sana. Yang namanya Alma, fotonya mungkin juga beda gitu ya, antara foto dengan yang persisnya seperti apa itu juga sulit karena begitu luasnya Monas. Tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa seorang anak hilang itu ada 2 kemungkinan, Mbak. Yang satu dia tersesat, yang satu adalah penculikan. Nah, tersesat ini banyak lagi. Penculikan juga banyak lagi gitu ya. Tetapi bagaimana si anak itu pada saat dia bermain, kemudian dia harus ada pengawasan dari orang tua. Kalau kita cerita anak itu tersesat, itu harus penuh gitu pengawasannya. Karena tadi seperti Alma menyampaikan bahwa dia di sana naik sepeda gitunya. Harusnya orang dewasa itu memang mendampingi karena berarti luas. Maksud Anda wali dari Alma itu kurang pengawasannya penuh, kurang. Ya? Karena kan begitu banyak Monas luas, begitu banyak orang di sana gitu ya, dan ini membawa anak kecil. Tapi biasanya proses penyelidikan sendiri oleh polisi itu seperti apa tahapannya gitu? Ini sepertinya sulit sekali. Harusnya begini, pada saat anak itu dinyatakan hilang, keluarga memberikan foto. Kemudian menyebarkan foto itu kepada polisi tentunya ya, di mana kejadian itu terjadi, kemudian menyebarkan foto. Kemudian pada saat itu ya memang selain menyebarkan foto, mereka bertanya di mana anak. Melihat foto ini enggak? Melihat anak seperti ini, umurnya sekian, tingginya sekian, pakai baju ini gitu ya. Tetapi itu pun kan juga tidak mudah karena mungkin dia berganti tempat. Di dalam Monas sendiri mungkin ruangannya banyak gitu. Nah, tetapi memang saya sudah cukup mengacungi jempol ayahnya karena begitu cepat dia sangat aktif memberikan informasi melalui sosial media. Nah, ini juga yang harus dilakukan polisi. Oke, menurut data Anda, apakah kasus kehilangan anak ini sering terjadi di DKI Jakarta? Banyak, Mbak. Itu tadi. Anak yang tersesat dan adanya penculikan. Tersesat itu bisa karena anaknya memang tadi seperti Alma tersesat, atau memang dia keluar dari rumah. Artinya pengertian tersesat di sini adalah anak yang tidak betah di rumah, kemudian dia keluar gitu ya, entah melang-lang kemana, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga sehingga anak itu keluar. Tetapi kalau itu terjadi penculikan bisa dari orang terdekat, ada orang yang memang sama sekali tidak diketahui gitu ya, anak itu tidak kenal tiba-tiba diambil gitu kan. Kita juga suka dengar bahwa umpamanya di mall ada anak terpisah kemudian diambil sama orang gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh orang tua. Jadi Alma ini adalah satu contoh sebenarnya ya yang harus diwaspadai oleh orang tua pada saat dia ada di kerumunan, di keramaian. Berarti intinya harus ada pengajaran khusus dari orang tua ketika anak menghadapi situasi kehilangan orang tua di tempat terbuka begitu ya? Alma usianya 8 tahun. Tentunya dia sudah menghafal, sudah tahu nomor HP orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya, telepon rumah, umpamanya gitu, alamat dia juga. Jadi anak harus dibekali dengan ilmu itu. Di samping anak juga dibekali dengan don't talk with stranger atau anak yang dikenal tapi mencurigakan. Nah, artinya anak sendiri punya pertahanan diri. Nah, itu siapa yang mengajarkan? Tentunya orang tua. Baik, begitu. Ibu Yani, kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Jurnasian dan kita akan kembali membahas mengenai kehilangan Alma Aini Hakim. Namun kita akan bergabung dulu bersama reporter Berita 1 yaitu Adisti Larasati. Ya silakan Adisti dengan laporan Anda. Iya, Rima, kita akan kembali melanjutkan diskusi kita atau perbincangan kita bersama orang tua dari Alma Aini Hakim dengan Bapak Roy. Ya, Bapak Roy, setelah tadi kita sudah bertanya-tanya sedikit tentang Alma, sebenarnya bisa diceritakan kronologis kejadian sebelum terjadinya kehilangan Alma ini seperti apa, Sis? Jadi pada saat itu Alma sedang jalan-jalan ke Monas sama tantenya. Tantenya Alma, kakaknya Alma, si Siva, lalu anak tantenya Noah baru berusia setahun. Di perjalanan, Alma pengen makan gorengan ceritanya. Dikasihlah duit sama tantenya untuk beli gorengan. Tapi Alma jalan sendiri, itu jarak sekitar berapa meter gitu. Cuma kan Monas saat itu mau ada acara maraton, jadi begitu penuh gitu kan. Nah ketika Alma beli gorengan, dia mau balik lagi ke tantenya, itu udah terhisap di keramaian gitu. Udah nggak ketemu jalan lagi lah. Begitupun tantenya ketika mau cari Alma lagi udah berbenturan dengan keramaian. Nah di dalam keramaian yang crowded seperti itu akhirnya sama-sama saling mencari. Cuma namanya Alma, anak kecil, dia nggak tahu, dia tiba-tiba pada saat itu langsung terpukau sama anak kecil yang lagi main sepeda. Ini cerita Alma secara pribadi sama saya. Nah Alma tidak pikir lagi tentang kehilangan itu, dia langsung nggak nangis dia langsung campurin anak itu, si Suci itu. Dia main sepeda sama si Suci sampai tengah malam. Akhirnya begitu sepi, bapaknya Suci itu Pak Aja tanya, kamu pulangnya kemana? Ke Rawamangun, Hutan Kayu, jawabnya Alma. Terus mau dilaporin nggak? Ini pengakuan bapak aja ya, mau dilaporin nggak? Apa mau dianterin nggak pulang? Katanya. Terus katanya Alma nggak usah, nanti juga dijemput, kata Alma gitu. Oh ya udah. Nah cuma anehnya pada saat itu adalah saya tanya sama bapak aja, Pak Aja, bapak dengar nggak pada hari Sabtu itu ada pengumuman anak hilang? Dengar. Dengan ciri-ciri seperti ini, iya. Kenapa nggak dipulangin? Nah Pak Aja dengan gaya bahasa yang sangat kacau, saya hanya menangkap sekilas maknanya. Dia bilang, ya saya pengen anak ini belajar mandiri dulu biar bisa main sepeda gitu kalau nggak salah. Buat saya sangat tidak masuk di akal. Cuma saat itu saya tidak berpikir apa-apa kecuali bahwa Alma selamat. Jadi saya tidak mau terlalu mempermasalahkan. Kecuali bahwa kalau memang Alma mengalami apa-apa, makanya saya putuskan untuk melakukan general check up untuk melihat seluruh kesehatannya baik atau tidak secara medis. Gitu. Oke, pada saat kejadian hilangnya pada hari Sabtu itu, tantenya langsung menghubungi Satpol PP atau kepolisian setempat untuk upaya pencarian. Dan setelah itu, apakah pencarian berlangsung secara pencarian dilanjutkan kemana gimana? Iya, pada saat itu dia langsung menghubungi Satpol PP, polisi dan sebagainya sampai dia nginep semalaman di Monas sampai hari Minggu pagi, sampai handphonenya hilang. Nah, sebatas itu pencariannya. Nah, kemudian saya baru dikabari, hari Senin saya dikabari. Begitu saya dapat kabar seperti itu, saya langsung kemari, konfirmasi kabar. Lalu kemudian saya langsung keliling Monas lagi. Saya ngisi Monas itu berkali-kali loh Mbak. Monas, Gambir, Cikini, tim saya susurin, paginya saya susurin lagi Monas. Ketika saya udah nggak tahu lagi mesti berbuat apa, saya posting di sosial media. Dari postingan itu kemudian selang hanya beberapa jam tiba-tiba udah diposting oleh ribuan orang. Terus kemudian saya mendapat banyak sekali wawancara dari media-media. Nah, juga mendapat banyak informasi sampai akhirnya jam 5 sore setengah 6 hari Rabu itu saya dapat telepon dari orang Ibu Nia itu yang mengatakan bahwa dia melihat Alma. Di mana? Di Monas. Bisa ngomong sama anaknya. Begitu dia bilang halo, saya udah tahu itu Alma. Ya udah Bu, tolong diamankan dulu, tunggu di sana, jangan dilepas sampai saya datang. Iya Pak, udah saya langsung meluncur. Berarti Ibu Nia itu yang menemukan akhirnya keberadaan Alma karena juga dibantu dengan pemberitaan di sosial media tentunya. Dan selanjutnya apakah memang sebenarnya tipe anak seperti Alma itu seperti apa sih yang sangat diaktif sekali ya, aktif sekali dan nggak bisa dikekang gitu loh. Dia nggak bisa dikekang. Dia sangat aktif, pintar, cerdas gitu. Ya itu. Dan anaknya gemar eksplorasi. Tapi memang dia punya kegelisahan besar terhadap, ya kalau dia dikasih tempat yang luas gitu, kayak model-model gitu, dia udah nggak bisa diem. Dia seperti ikan ketemu air kayak gitu. Jadi saya tanya, kamu sedih nggak ketika
ketinggalan di Monas, nggak sedih katanya, justru seneng. Tadi kan Bapak bilang selanjutnya langkah yang akan diambil adalah melakukan general check up terhadap Alma, dan setelah nantinya general check up akan dilakukan, apakah nantinya Alma sudah nantinya akan kembali ke sekolah, kembali ke lingkungannya seperti biasa, dan langkah preventif apa yang nantinya akan dilakukan terhadap Alma? Saya pikir langkah preventif pertama buat saya adalah mungkin menyisipkan alamat dan nomor telepon orang tuanya ke dalam saku bajunya gitu ya. Kemudian mungkin saya lagi berpikiran, lagi kompromi sama ibunya untuk membelikan dia handphone gitu. Tapi yang paling pasti sih, yang paling sederhana ya jangan lepas dari pantauan orang tuanya. Jangan lepas dari pantauan orang tuanya. Ada beberapa hal yang memang pada saat hari Sabtu itu memang kalau mau dirunut kesalahan, saya harus mengatakan bahwa itu kesalahan saya. Karena seharusnya saya ada di situ gitu, tapi karena satu dan lain hal saya tidak bisa ada, sehingga terjadi seperti itu. Oke, selamat sekali lagi kepada orang tua, bisa berkumpul kembali bersama Alma dan juga keluarga. Terima kasih atas waktunya dengan Bapak Roy. Ya, itu dia perbincangan singkat saya bersama orang tua dari Alma Aini Hakim yang memang sempat kehilangan atau sempat menghilang di keramaian pada saat hari Sabtu di Monas, Jakarta Pusat. Dan untuk itu kita kembalikan lagi kepada Rima di studio. Ya baik, terima kasih Adisti Larasati atas laporan Anda. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Ya, kalau kita sih khawatir pasti, tapi yang penting dari kita sendiri untuk protek ke anak saja, untuk penjagaan selalu diawasi itu aja, selalu di sampingnya. Caranya gimana sih Pak tindakan preventif untuk ke anaknya ini seperti apa? Ya tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang baru dikenal atau semacamnya seperti itu. Istilahnya jaga jarak aja lah. Kalau dengan orang yang baru kenal. Kalau masih kecil, itu kan kalau misalkan sudah agak besar ya, kita bisa educate. Kalau masih kecil seperti apa? Kalau masih kecil, ya seusia balita ya dari kita sendiri memang harus selalu mengawasi, jangan sampai lengah, intinya itu aja. Khawatir sih ya sebenarnya tergantung dari kita juga jagainnya ya, jadi nggak lebih mempercayakan kepada orang lain, lebih jagain ke sendiri aja sih ya mungkin kayak gitu, nggak dibiarin main di luar sendirian kayak gitu-gitu. Kalau sih lebih juga ini kayak nggak dibiarin untuk kenal sama orang yang nggak kenal deket-deket gitu kan, suka ada kan yang kayak adiknya anaknya lucu gitu, jadi lebih worry. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Jurnal Siang. Ya Ibu Yani, tadi kita sudah mendengar pendapat warga tentang tindakan preventif yang harus kita lakukan. Menurut Ibu Yani sendiri, tindakan preventif yang harus dilakukan agar anak tidak mudah hilang itu seperti apa? Iya, sekarang kan kalau seperti kembali kisahnya Alma tadi, bahwa tantenya memberikan uang untuk dia beli gorengan gitu ya. Padahal itu suasananya penuh di Monas, terbuka begitu kan. Ayahnya sendiri menyadari bahwa pada saat si Alma kembali, dia bingung gitu. Si tante berdiri di sebelah mana gitu. Seharusnya tantenya tetap di situ. Harusnya seorang anak itu di tempat terbuka, di tempat keramaian itu digandeng, Mbak. Anak itu dipegang tangannya, walaupun dia sudah umur 8 tahun. Beda dengan di mall, katakan gitu ya. Kalau itu di mall, anak kalau memang sudah diberitahu bahwa dia harus apa kan dia akan ketemu sama petugas gitu, kemudian diumumkan oleh petugas gitu ya. Tetapi kalau ini di tempat terbuka, harusnya anak tetap dipegang. Bisa jadi anak tidak tahu harus melapor ke siapa begitu, karena terlalu luas. Iya betul, karena kan pada saat anak dilepas, begitu banyak orang, dia kembali lagi untuk melihat di mana begitu banyak, di mana tantenya. Berarti di sini walinya pun lalai begitu. Betul. Dan kemana anak itu harus melapor, dia juga tidak dibekali itu, gitu. Beda dengan tadi itu saya sampaikan, kalau anak harus dibekali pada saat dia di mall, kemudian dia hilang, dia harus ketemu satpam atau di tempat toko aja dia bilang, saya tertinggal oleh orang tua saya, gitu. Bisa nggak diumumkan? Atau bisa jadi Alma tidak hafal alamatnya atau nama orang tuanya dan dia takut berbicara dengan orang asing. Iya, itu memang pembekalan dari rumah. Artinya gini, pada saat untuk anak normal tetap harus ada pengawasan kalau itu di ruang terbuka. Gitu ya, Mbak. Anda mengatakan anak normal berarti Alma punya kebutuhan khusus begitu? Dia kemungkinan berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus harus lebih pengawasannya.
Begitu. Anak yang normal saja dalam keadaan terbuka seperti itu sulit untuk melihat situasi kembali di mana posisi tantenya. Gitu. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi di sini yang harus berperan besar adalah wali atau orang tuanya ya. Betul. Sehingga anak tidak mudah terlepas, tidak mudah selalu ada dalam genggaman. Begitu. Karena pada saat Alma membeli sesuatu juga si tante juga tidak mengawasi terus gitu sampai di tempat gorengan itu, kemungkinan dia kemana-mana gitu. Pada saat tertutup oleh orang dewasa kan tidak terlihat lagi gitu. Ini yang memang harus diwaspadai. Artinya pada saat anak-anak itu ada di ruang terbuka itu harus pengawasannya lebih ketat karena sulit untuk meminta pertolongan. Tetapi selain itu anak juga harus dibekali dengan bagaimana dia pada saat dia tersesat dia harus melakukan apa. Gitu. Jadi intinya orang tua harus membekali anak-anaknya ya ketika ada situasi kehilangan bersama orang tuanya, maksudnya terpisah gitu. Tapi di Jakarta sendiri berapa perbandingannya kasus anak hilang yang berhasil ditemukan dengan kasus anak hilang yang tidak berhasil ditemukan? Sejauh ini dari data Anda? Saya tidak tahu persisnya Mbak, tetapi memang banyak sekali karena sekarang orang tua juga kurang pengawasan kepada anak Sehingga seperti kejadian berpisahnya orang tua itu membuat anak tidak harmonis, tidak merasa nyaman di rumah seperti itu bisa aja anak keluar dari rumah. Data ini sulit ditemukan, kecuali kalau memang terjadi penculikan. Kemungkinan polisi setelah itu ada pelaporan, itu ada datanya. Tetapi kalau anak keluar dari rumah itu sulit dilaporkan, gitu. Karena kemungkinan orang tuanya juga cuek, gitu ya. Tetapi anak yang tanda petik hilang itu memang banyak. Gitu dan tidak berhasil ditemukan kebanyakannya. Kebanyakan tidak berhasil. Baik, closing statement Anda. Jadi pertama yang harus diwaspadai, yang harus ditekankan adalah ketahanan dalam rumah tangga. Itu dulu. Kemudian yang kedua adalah anak diberi pengertian, diberi pembekalan bahwa bila terjadi sesuatu, mereka harus melapor kemana. Sama dengan anak yang menggunakan internet katakan. Kemudian ada rayuan dan lain sebagainya, don't talk with stranger. Gitu ya. Data anak bisa kemana-mana. Itu pun harus diajarkan gitu kepada anak, apalagi anak-anak yang menjelang dewasa ya. Nah kemudian selain itu ya pemahaman lewat lingkungan, apabila anak hilang bagaimana lingkungan juga cepat mendatangi kepolisian dan lain sebagainya. Baik Ibu Yani, terima kasih atas informasi Anda. Ya pemirsa, demikian Dialog Jurnal Siang, tetaplah bersama kami.